Kita mulai aja Pak. Untuk mengakhiri perkuliahan kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita sudah masuk penghujung. Di penghujung ini kita materi terakhir kita itu ada 2 materi. Mudah-mudahan bisa selesai dikelar ini langsung sekaligus. Itu materi banding kasasi, peninjauan kembali, eksekusi, dan ganti rugi. Jadi itu sekaligus kita percepat kalau bisa selesai, karena habis Lebaran kita praktek peradilan semu. Jadi apa yang sudah dibuat itu kita praktekkan supaya bisa mempraktekkan apa yang mesti dipraktekkan terkait dengan peradilan PT-UN, karena dia cukup beda ya. Nggak tahu yang lain apakah sama enggak. Baik, soal banding. Jadi pasca putusan tingkat pertama PT-UN itu kita bisa mengajukan banding itu hampir sama dengan pengadilan perdata. Itu sama-sama 14 hari untuk mengajukan upaya banding. Kalau peradilan pidana itu 7 hari untuk menyatakan banding. Tapi kalau PTUN sama perdata hampir sama, itu 14 hari. Jadi putusan banding itu bisa putusannya soal penangguhan, bisa soal penetapan, soal putusan setelah permohonan eksepsi dikabulkan, baik eksepsi absolut maupun eksepsi potensi relatif. Nah, PT-UN Ketua Pengadilan menetapkan pasal 62 ayat 1 putusan Majelis Perlawanan terhadap penetapan Ketua Pengadilan Negeri pasal 62 ayat 6 Ketua Pengadilan menetapkan untuk beracara dengan pengacara dengan cuma-cuma. Itu dibanding, itu di pasal 62 dapat diajukan perlawanan, upaya adalah upaya banding. Jadi dasar hukum banding ini itu ada di pasal 62 itu 14 hari terkait soal kalau dia termasuk wewenang pengadilan, kompetensi absolut, relatif, gugatan dikabulkan, gugatan ditolak, gugatan dapat diterima. Nah, itu aja yang kemudian dapat diajukan banding. Nah, penggugat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan bersengketa dengan cuma-cuma, kemudian permohonan sebagaimana pasal 860 diperiksa dan ditetapkan oleh pengadilan sebelum pokok perkara. Nah, ini penetapan yang tidak bisa diajukan banding. Jadi ada 2 yang tidak bisa diajukan banding. Pertama itu di pasal 60 dan pasal 61. Pasal 60 itu terkait soal mengajukan permohonan kepada Ketua misalkan dengan cuma-cuma mengajukan permohonan mengajukan gugatan disertai dengan surat keterangan yang tidak mampu. Dalam keterangan tersebut harus dinyatakan bahwa ia betul-betul tidak mampu untuk membayar. Nah, kalau dia ditolak, jadi orang miskin yang mengajukan perkara secara cuma-cuma tetapi ditolak oleh pengadilan itu tidak dapat dilanjutkan upaya hukum banding. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan penetapan yang di tingkat pertama dan terakhir itu terkait soal tadi itu perkara cuma-cuma. Kemudian permohonan banding itu ada penggugat, tergugat, penggugat dan tergugat. Jadi penggugat bisa mengajukan banding, tergugat bisa mengajukan banding. Penggugat dan tergugat secara bersama-sama, ketika menolak satu putusan, dia dapat mengajukan juga banding secara bersama-sama. Tergugat 2 intervensi. Jadi tidak hanya salah satu pihak yang mengajukan banding, kedua-duanya juga dapat mengajukan banding ketika itu dirasa merugikan para pihak kedua-duanya. Hukum acara banding itu 14 hari untuk mengajukan bandingnya. Dia tidak wajib untuk membuat memori banding, tapi kalau kasasi, itu wajib memuat memori kasasi. Ketika dia dimuat memori kasasi, maka kasasinya tidak akan dikirim dan dinyatakan tidak dapat diterima. Itu bedanya. Terus setelah 14 hari ada waktu 30 hari untuk insage. Insage ini adalah memeriksa berkas. Jadi setelah 14 hari nyatakan banding, ada waktu 13 hari untuk melakukan insage. Insage itu pemeriksaan berkas. Berkas kita wajib periksa. Apakah ada yang dihilangkan, apakah ada yang tidak dihilangkan. Itu pentingnya orang memeriksa berkas. Bukan hanya kemudian berkas itu hadir tanpa diperiksa. Hadir tanpa kita koreksi kemudian ketika dikirim. Nah, itu yang bahaya. Nah, tujuannya ini hanya digunakan untuk melihat dan mencatat dan tidak digunakan untuk menggandakan berkas.
Itu saja. Memori banding berisi alasan mengajukan permohonan banding, keberatan atas putusan banding, keberatan fakta hukumnya bukan mengenai penerapan hukumnya, tidak bersifat wajib. Jadi memori banding tidak wajib. Setelah memori banding diserahkan, maka kepala panitia mengirimkan kepada pihak termohon banding. Termohon banding berhak untuk membuat kontra memori banding yang berisi sanggahan atas keberatan yang diajukan dalam memori banding. Pemberkasan itu dalam jangka waktu 60 hari. Jadi 60 hari itu tadi 14 hari tambah 30 hari, rentang waktu poin 2 bulan setelah putusan itu wajib dikirim ke pengadilan tinggi. Jadi 60 hari pemberkasan. Nah, seperti ini contohnya. Contohnya ini yang ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Ini contoh pengiriman berkas. Kalau Ibu Asriani mungkin tahu dia itu sama ini. Nah, tanda surat kontra memori banding dibuatkan seperti ini contohnya. Bisa di tingkat pengadilan tinggi seperti ini, jalan berkas titik membanding ini contoh. Nah, ini register perkaranya PT Tun Surabaya. Kalau kita PT Tun Surabaya. Hakim terdiri seperti 3 orang, hampir sama wajib hakim wajib mengundurkan diri, hampir sama di tingkat pertama dia wajib mengundurkan diri ketika dia punya hubungan kekeluargaan. Tidak tahu, tidak ada yang substansi sebenarnya dibanding ini, hanya kemudian kalau dia keberatan ada waktu 14 hari untuk menyatakan banding. 14 hari itu dihitung dari sejak kalau dia hadir di dalam persidangan, dihitung dari sejak putusan itu dibacakan. Kalau dia tidak hadir di dalam persidangan, dihitung dari sejak dia menerima reras pemberitahuan putusan banding. Misalnya dia tidak hadir di persidangan, dia diberitahukan hasil putusannya itu, jadi dihitung 14 hari sejak diberitahukannya putusan. 14 hari itu tidak peduli dia hari kerja maupun hari libur. 14 hari ya dihitung terus. Sesuai sejak diterima 14 hari, misalnya dia terima tanggal 1, berarti dia batas waktu mengajukan bandingnya adalah tanggal 15. Begitu cara menghitung 14 harinya. Kalau dia tanggal 15, berarti batas waktu dia mengajukan banding adalah tanggal 2 di bulan berikutnya. Gitu. Ada pertanyaan dulu untuk banding ini? Ini skema bandingnya. Alurnya seperti ini. Ada pertanyaan untuk banding? Satu, Pak. Ya. Untuk batas waktu itu, Pak, 14 hari, Pak ya? Ya, 14 hari. Itu untuk hari liburnya tidak terhitung itu, Pak? Dihitung tetap. Karena dia menghitung hari kalender, bukan hari kerja. 14 harinya. Jadi hari kalender itu tidak baik dia tanggal merah maupun tidak tanggal merah tetap terhitung 14 hari. Makanya hati-hati kalau 14 harinya kemudian jatuh di tanggal merah atau di hari libur, lebih baik sebelumnya mengajukan banding. Di situ disarankan. Hari Minggu, hari Sabtu misalnya tidak kerja, pengadilan itu Sabtu Minggu kan libur, tetap dihitung. Karena dia bukan menghitung masa kerja hari kerja, hari kalender. Bukan hari kerja, tapi dihitung adalah hari kalender. Makanya kalau di putusannya tanggal 1, berarti batas waktunya tanggal 15 sudah harus ngajukan banding. Berarti tidak sama dia dengan pengadilan perdana, Pak ya? Pidana, Pak ya? Sama dia kalau kan 7 hari, Pak ya. Kalau tapi pidana kan 7 hari. Pas hari terakhirnya itu hari libur, bisa di hari besoknya lagi gitu, Pak. Nah, bisa dia. Itu yang bisa di eksepsi sebetulnya itu. Bisa dia. Itu yang bisa diajukan keberatan di dalam kontra memori biasanya. Hati-hati juga dia main. Nah, cuma batas waktu mengajukan memori yang tidak ada batas waktunya. Memori banding kan bukan hal yang wajib untuk diajukan. Nah, beda kalau kasasi. Kalau kasasi, ini kita jelaskan. Kalau banding itu tidak wajib mengajukan memori. Dia cukup dengan menyatakan banding, pasti bandingnya akan dikirim. Tapi dia tetap akan diperiksa. Cuma tidak wajib membuat memori banding. Ini kasasi. Nah, kalau kasasi menjadi hal kewajiban. Nah, kalau tadi banding itu masih dia masih disebut sebagai pengadilan yudek faksi, sama dengan seperti pengadilan tingkat pertama. Yudek faksi itu masih memeriksa fakta. Nah,
Kalau kasasi itu bukan lagi menjadi pengadilan yudek faksi, tapi dia sudah masuk ke dalam pengadilan yudek juris istilahnya. Dia tidak lagi memeriksa fakta, yang dia periksa adalah hukumnya yang kemudian. Makanya alasan mengajukan kasasi itu hanya ada tiga hal yang diajukan. Permohonan pembubaran kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkara tersebut menggunakan hukum banding kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Nah, kalau di peradilan pidana, kalau putusannya bebas, dia tidak mengajukan banding si jaksa, tapi menurut pasal 144 di dalam KUHP itu langsung mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Kalau pidana ya putusan bebas. Tapi kalau di pengadilan tun maupun pengadilan tun maupun perdata, jadi tahapannya begitu putusan tingkat pertama dia harus banding, tidak bisa langsung mengajukan kasasi. Tidak ada mengajukan kasasi, tapi dia harus banding baru bisa kasasi. Nah, kalau di pengadilan pidana itu hanya di putusan bebas yang bisa mengajukan kasasi. Kalau putusan lepas itu masih wajib mengajukan banding, bukan kasasi. Hanya putusan bebas di perkara pidana. Nah, permohonan kasasi hanya dapat diajukan 1 kali. Nggak ada kasasi diajukan 2 kali. Nah, pengajuan kasasi itu adalah sama dengan di tingkat banding, itu 14 hari. Sejak 14 hari sesudah putusan atau penetapan pengadilan. Nah, setelah didaftar maksimal 7 hari, panitia memberitahukan kepada pihak pemohon. Jadi sejak diputuskan itu 14 hari kan, misalnya dia diputus tanggal 1. Tanggal 8 itu wajib sudah diberitahukan kepada termohon. Kalau termohonnya tidak hadir, misalnya 7 hari sudah harus disampaikan kalau tidak hadir. Tidak boleh lebih dari 7 hari baru disampaikan. Jadi tanggal 8 harus sudah disampaikan kepada termohon atau tergugat yang tidak hadir. Kemudian setelah tanggal 8 disampaikan, nah sejak dia disampaikan tanggal 8 itu 14 hari baru bisa mengajukan kasasi batas waktunya. Bukan bisa 14 hari, misalnya dia terima di tanggal 8, kemudian besok dia mengajukan kasasi, boleh, tidak ada masalah. Tapi tentang waktu dia masih mengajukan kasasi itu 14 hari sebetulnya. Nah, setelah 14 hari mengajukan kasasi itu, ada waktu untuk membuat memori kasasi. Nah, memori kasasi ini wajib kemudian di pengadilan tun maupun pengadilan perdata. Di pengadilan tun, perdata, pidana itu wajib yang namanya memori kasasi. Nah, memori kasasi ini ada waktu 14 hari juga untuk diajukan dari sejak batas waktu pengajuan, batas waktu pemberitahuan putusan kasasi. Nah, kemudian dia nyatakan kasasi di tanggal, misalnya dia nyatakan kasasi di tanggal 14, berarti tanggal 28 itu adalah batas dia mengajukan 29 batas dia mengajukan memori kasasi. Nah, maksimal 30 hari itu sudah harus diterima kemudian dikirim ke Mahkamah Agung. Nah, setelah menerima salinan memori kasasi, kontra memori kasasi, panitia mengirim semua berkas meliputi mekanik itu waktu 30 hari. Nah, alasan kasasi itu cuma ada 3 hal. Pertama, tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, itu terkait dengan kompetensi. Jadi pengadilan itu tidak berwenang mengadili, melampaui batas wewenangnya. Kedua, sudah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Yang ketiga, lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan undang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Nah, inilah syarat-syarat kasasi. Jadi yang diperiksa di tingkat kasasi itu adalah soal 3 hal ini. Pertama, soal tidak berwenang mengadili. Kedua, salah menerapkan hukum, bukan lagi memeriksa fakta. Misalnya, hukumnya adalah pembatalan SK. Tetapi yang dilakukan oleh hakim adalah kemudian bukan membatalkan SK, tapi mengangkat secara otomatis. Dia bertindak sebagai pihak eksekutif. Nah, itu yang menyalahi hukum. Nah, itu yang dapat dimohonkan kasasi. Kemudian dia lalai menerapkan syarat-syarat yang diwajibkan menurut perundang-undangan. Itu juga dapat diterapkan. Itu dapat cuma 3 hal ini ya syarat untuk mengajukan kasasi. Jadi yang penting di kasasi itu tidak lagi memeriksa fakta, itu intinya. Dia bukan lagi pengadilan yudek juris, yudek faksi. Dia adalah yudek juris, memeriksa hukumnya, bukan memeriksa fakta. Banyak orang mengajukan kasasi kemudian mengulang apa yang sudah diperiksa di pengadilan tingkat pertama maupun di tingkat banding.
yang bukan wewenang pengadilan iudex iuris itu kemudian. Jadi putusan yang tidak bisa diajukan kasasi itu putusan pra peradilan, perkara pidana yang diancam pidana 1 tahun atau diancam pidana denda, perkara tata usaha negara yang gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang bersangkutan, jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan. Paham maksudnya? Jadi kalau ada 3 perkara yang tidak bisa diajukan kasasi. Pertama, perkara pra peradilan itu tidak ada namanya kasasi. Kemudian dia hanya bisa sampai tingkat banding. Kemudian perkara pidana yang putusannya di bawah 1 tahun atau ancamannya dengan denda, itu tipiring, tidak pidana ringan misalnya. Itu tidak bisa diajukan kasasi. Yang ketiga yaitu perkara tun. Nah, perkara PT Tata Usaha Negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauannya keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan. Jadi yang sifatnya lokal kemudian, bukan yang bersifat publik menyeluruh kepada sampai ke luar daerah soal perizinan dan segala macamnya. Contohnya kasus sebelumnya itu kasus Pilkades itu bisa diajukan kasasi. Jadi sejak perkaranya tidak salah itu sejak perkaranya Gapuk. Sejak perkara Gapuk itu sudah tidak bisa lagi diajukan kasasi. Dia sampai di tingkat banding saja. Karena dianggap putusan Pilkades itu berlakunya hanya disifatkan bersifat lokal, tidak menyuruh ke wilayah yang lebih luas. Pemohon kasasi terhadap perkara bagaimana masuk pada ayat 2 adalah pemohon kasasi. Nah, hanya sebatas itu ya kemudian yang dapat diajukan kasasi. Ada pertanyaan soal kasasi? Pemisahan kasasi menitibatkan kepada iudex iuris, penerapan hukum, bukan iudex faksi, penerapan fakta yuridis. Ada pertanyaan? Soal banding dan kasasi? Banding sudah tadi, kasasi. Silakan. Daripada tidur ya? Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Enggak, Pak. Monitor. Ya, monitor. Jadi pemisahan kasasi 30 hari dikirim pemisahan kasasi. Saja, Pak. Ada pertanyaan? Sudah habis ini materi yang pertama. Saya lanjut ke materi kedua. Sudah cepat selesai kita. Lanjut, Pak. Nah, peninjauan kembali. PK ini diatur di pasal 66 Undang-Undang 14 tahun 85. Diajukan PK hanya bisa diajukan 1 kali. PK tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan. Nah, PK ini hanya dapat diajukan 1 kali, tidak boleh 2 kali diajukan PK. Misalnya PK diajukan oleh pemohon atau pemohonnya misalnya penggugat, ajukan PK, menang penggugat. Kemudian si tergugat yang kalah mengajukan PK itu bisa karena dia berposisi pada satu kali. Jadi hak masing-masing para pihak itu cuma 1 kali. Nah, kemudian PK tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan. Jadi PK tidak menunda pelaksanaan eksekusi, istilahnya. Nah, jadi misalnya banyak orang melakukan PK tiba-tiba dieksekusi. Si tereksekusi keberatan. Yuk, saya sedang PK, kenapa dieksekusi? Nah, itu tandanya dia tidak memahami hukum bahwa PK itu tidak menunda pelaksanaan eksekusi. Karena yang namanya putusan ingkrah itu sudah ada di putusan kasasi. Bukan di putusan PK namanya ingkrah ya, tapi di putusan kasasi. Karena PK itu adalah upaya hukum luar biasa. Kalau upaya hukum biasa itu dari tingkat pertama sampai dengan tingkat kasasi. Kalau PK disebut dengan upaya hukum luar biasa. Tapi putusan ingkrah itu ada di putusan kasasi, bukan di putusan PK. Tapi PK bisa meninjau putusan yang ingkrah gitu. Itu yang disebut dengan upaya hukum luar biasa. Hukum acaranya terdapat dalam pasal 77 Undang-Undang Nomor 14 sama dengan PK di Pengadilan Negeri. Permohonan atau ahli warisnya. Ahli waris juga bisa mengajukan PK. Alasan pemisahan PK itu ada 5 hal. Apabila putusan
Jadi alasan-alasan PK itu ada 5 hal. Jadi alasan kasasi 3 hal. Kalau alasan PK itu ada 5 hal. Apabila putusan yang didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus akan dilaksanakan atau bukti-bukti yang kemudian hari hakim pidana dinyatakan palsu. Nah, ini alasan pertama. Jadi alasan yang karena tipu muslihat, misalnya saksi palsu, bukti palsu, itu dapat kemudian kalau dia terbukti di pengadilan pidana soal saksi palsu atau bukti palsu, maka dapat diajukan PK terkait soal perkara sebelumnya itu dilakukan dengan bukti palsu maupun saksi palsu. Yang kedua, apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan. Ini yang disebut dengan novum, bukti baru. Kalau tadi adalah bukti palsu dan saksi palsu, yang kedua adalah novum. Nah, novum ini pada waktu tingkat pertama sampai dengan kasasi, bukti-bukti yang menentukan itu tidak pernah kita temukan. Tiba-tiba di PK kita menemukan, maka kita dapat mengajukan novum kemudian. Novum. Yang ketiga, apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut. Ya, ini yang dikenal dengan nama ultra petita. Jadi ada sesuatu hal yang kemudian yang tidak pernah dituntut tiba-tiba dikabulkan. Nah, itu yang namanya ultra petita. Nah, itu dapat dilakukan peninjauan kembali. Yang kelima, apabila antara para pihak mengenai suatu soal yang sama atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lainnya. Jadi misalnya di pengadilan yang sama, objeknya sama, orangnya sama, ada 2 putusan kemudian. Nah, 2 putusannya ini kemudian berdiri sendiri. Nah, ini yang dapat diuji di pengadilan PK kemudian 2 putusan yang berdiri sendiri ini. Nah, yang kelima, apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kehilapan hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata, hakim hilap kemudian. Tadi kan bukan hanya kebohongan ya, tapi hakim ini yang kemudian hakimnya hilap memutus sesuatu yang tidak pernah dibuktikan, tiba-tiba dia putus. Nah, itu bisa diajukan PK. Jadi itu 5 syarat PK. Jadi PK ini dapat diajukan dalam jangka waktu 180 hari sejak putusan atau sejak diterimanya pemberitahuan putusan 180 hari. Khusus untuk poin A, C, D, E, dan F itu. Kecuali B, novum. Kalau novum itu 180 hari sejak ditemukannya bukti baru tersebut. Karena bukti baru itu kan harus disumpah di pengadilan hukum acaranya. Jadi siapa yang menemukan bukti baru, dia wajib disumpah di pengadilan. Itu. Ini sudah saya jelaskan, 180 hari. Sejak yang terkait dengan, selain terkait soal novum. Kalau novum sudah ditemukan, dia baru dihitung 180 hari. 180 hari itu adalah 6 bulan. Dalam hal Mahkamah Agung mengabulkan permohonan PK, maka Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimohonkan PK tersebut dan selanjutnya memeriksa serta memutus sendiri pokok perkaranya. Jadi kalau dia mengabulkan PK, maka dia membatalkan putusan yang dimohonkan PK. Misalnya putusan yang dimohonkan PK adalah putusan tingkat pertama. Tingkat pertama dalam artian tidak pernah dia banding, kasasi, kemudian dia PK di tingkat ininya. Itu bisa. Permohonan peninjau kembali. Setelah permohonan didaftarkan selama-lamanya 14 hari, sama 30 hari dia wajib dikirim, 30 hari wajib membuat memori PK, 30 hari wajib membuat wajib dikirimnya berkas PK ke Mahkamah Agung. Eksekusi. Nah, ini eksekusi yang paling orang dulu. Putusan yang dieksekusi adalah pembatalan tun yang disengketakan, pembatalan keputusan tun yang disengketakan, dan penerbitan keputusan yang baru. Penerbitan keputusan mohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 5. Pembayaran ganti rugi, pembayaran kompensasi, dan rehabilitasi. Itu yang bisa dieksekusi kemudian. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 item yang dapat, 7 poin yang dapat dilakukan eksekusi. Pertama, pembatalan keputusan yang disengketakan. Nah, itu harus dieksekusi. Tidak cukup hanya dalam putusan pengadilan. Misalnya, membatalkan sertifikat nomor sekian.
Nah, pembatalan sertifikat nomor sekian itu wajib dilakukan eksekusi oleh pengadilan tun ke pihak tergugat. Tergugat ini kan BPN misalnya. Itu wajib. Nah, untuk dieksekusi, dibatalkan apa tidak itu. Kalau dia dibatalkan dibuat, kalau dia tidak dibatalkan, maka dia panggillah ketua kepala BPN-nya, mau disanksi atau enggak, mau diberhentikan atau enggak. Misalnya seperti itu sanksinya. Karena sanksi administrasinya menurut Undang-Undang 30 itu dia bisa diberikan teguran atau diberhentikan karena melawan putusan pengadilan. Pembatalan keputusan tun yang disengketakan dan penerbitan keputusan yang baru. Penerbitan keputusan yang dimohonkan sebagaimana diatur dalam pasal 3. Penundaan keputusan tun yang disengketakan, pembayaran ganti rugi. Pembayaran ganti rugi itu maksimal 5 juta. Jadi selama ini kan banyak orang gugat pejabat tun itu sampai bermiliar-miliar. Sekarang enggak bisa. Maksimal 5 juta. Sama misalnya saya mau gugat Pol PP karena dia tahan KTP kita. Nah, bisa kita gugat dia bermiliar-miliar. Maksimal 5 juta kita mau bisa gugat. Berarti 5 juta itu adalah biaya perkara di pengadilan tun. Kemudian pembayaran ganti rugi, pembayaran kompensasi dan rehabilitasi. Mekanismenya adalah salinan putusan diberikan jadi salinan putusannya buku hukum tetap itu disampaikan kepada para pihak dalam waktu 14 hari, kemudian mengajukan permohonan eksekusi otomatis atau pelaksanaan putusan dengan bantuan tergugat. Mekanisme eksekusi putusan tergugat atau pejabat tun dilaksanakan tidak dilaksanakan. Hakim memerintahkan tergugat atau termohon hukum. KTUN yang disingkat tidak mempunyai kekuatan hukum. Uang som, sanksi administrasi diumumkan di mass media massa. Ada pertanyaan? Ada yang bertanya, silahkan. Sampai saya absen pelan-pelan. Anwar Rusdi apa yang tanya? Anwar bertanya juluk tono ke jo dengan kuku na doang. Apa nih? Repot meriap juluk nak kedik. Yang meriap ini Pak De. Sabar Pak. No. Rip, no. Oh, kenapa? Bagus. Junaidi mana Junaidi? Ada. Firda. Iya, Pak. Ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Apa itu? Yang belum selesaikan itunya segera selesaikan, habis lebaran kita praktek. Makanya itu dia Pak De. Nambah. Isi jawabannya itu yang bikin kita Kata saya bingung. sama surat jawaban terdakwa Jawaban itu tergugat itu Pak De, aduh bingung deh apa yang perlu kita isi. Cara nyusunnya itu. Nanti saya iniin, selesaikan. Nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Tapi saya absen dari acara sidang nih, kelompok 2 kelas A. Kelompoknya Pak Anwar sudah mulai rajin dia. Iyalah Pak. Pak. Kenapa saya? Kita acara sidang dia sudah buat soalnya. Sudah lengkap, Pak Anwar sibuk sih keciput doang, Pak Anwar. Sudah lengkap dia yang kelompok 2 kelas A. Dia kirimin saya berita acara sidang, sampai berita acara sidang dia kirimin ke dia. Nah, berita acara sidangnya dibuat itu jadi bahan besok waktu praktek bagian semuanya. Supaya Anda gagap kan? Kurang udah dikirim sama Asriani ya Pak De ya. Sudah, Bapak itu malas memang. Pak. Teman yang perempuan. Maklumilah kalau Pak Anwar itu Pak. Pak Anwar kuasa hukumnya ini. Pak Pak Anwar Marswan, dari sudah jadi Pak Marswan? Kalau tidak ada pertanyaan saya akhiri. Karena bentar lagi berbuka. Iya sudah Pak. Ya. Tidak ada yang Akhiri. bilang Bukan iya. anu nih, baginya ke. Yang bertanya saya akhiri. Jadi ini pertemuan kita terakhir menjelang Lebaran. Kalau ada salah kata, salah ucap, salah perbuatan dan perkataan, saya mohon maaf. Minal aidin wal faizin. Bukan
dulu Bandi. Sama Pak Deda. Aidin, Apa nih? maaf lahir dan batin. Sama Pak Dekan, kapan liburnya ini? Tinggal Pak Marsawan Besok. pilih libur, besok libur Pak Marsawan. Gawe ini bejulu Panwar lu dong ketua nang dah. Kan, Baik. paling ganteng di ini di Saya kampung. akhiri wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat lebaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambal Pak Anwar. Sampai ada Pak Citra lah sing. Ada jadwal untuk halal bihalal Pak Dekan di kampus? Ada di Anda rumah. telat bertanya itu. Anda telat bertanya. Udah